Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim KKN PPM UGM Ampe Angke Subunit Panampuang 1 akan memberikan informasi seputar masker. Penggunaan masker sangatlah dianjurkan untuk masyarakat demi mencegah penularan penyakit dari ataupun ke orang lain. Kenapa? Karena percikan saluran pernapasan yang dihasilkan saat seseorang batuk atau bersin dapat menginfeksi kita, serta percikan juga dapat jatuh ke permukaan benda di mana virus tetap aktif. Sehingga kita tetap perlu menggunakan masker dimanapun dan kapanpun kita berada, khususnya saat kita sedang berada di luar rumah. Penggunaan masker adalah salah satu langkah pencegahan yang dapat kita lakukan untuk membatasi penyebaran penyakit-penyakit saluran pernapasan tertentu yang diakibatkan oleh virus, termasuk COVID-19. WHO atau Badan Kesehatan Internasional telah menekankan bahwa masker medis dan respirator harus diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, sedangkan masker non-medis dapat digunakan untuk masyarakat umum. Nah, perlu diingat bahwa penggunaan masker sendiri tidak cukup untuk melindungi kita dari bahaya paparan virus COVID-19, sehingga kita harus melakukan pencegahan lainnya, termasuk mencuci tangan secara rajin dan tidak memegang area masker ketika sedang digunakan. Agar masyarakat lebih mengenal mengenai masker, maka pada slide selanjutnya kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis masker yang biasa masyarakat luas gunakan. Yang pertama ada masker kain. Masker kain dapat digunakan masyarakat untuk mengantisipasi kelangkaan masker yang terjadi di pasar seperti apotek dan toko kesehatan. Masker kain ini dapat diproduksi sendiri bagi masyarakat atau dapat dibeli di toko-toko terdekat. Masker jenis ini bisa digunakan ketika sedang berada di tempat umum dan fasilitas umum lainnya, dengan syarat tetap menjaga jarak aman, yakni 1-2 meter dengan orang lain. Namun, apabila masyarakat memiliki kegiatan yang tergolong berbahaya, seperti penanganan jenazah COVID-19 dan lain sebagainya, maka masyarakat tidak disarankan menggunakan masker kain, tetapi harus menggunakan masker jenis lain seperti masker bedah dan alat pelindung diri pendukung. Yang kedua, ada masker bedah. Masker bedah atau masker medis terdiri dari 2 atau 3 lapisan serat khusus, biasanya dari nonwoven. Kemampuan menyaring partikel lebih baik daripada masker kain. Masker ini direkomendasikan untuk masyarakat yang sedang sakit seperti orang dengan gejala COVID-19 atau masyarakat yang berisiko tinggi, seperti lansia atau orang yang merawat pasien COVID-19. Masker ini biasa digunakan oleh tenaga medis di fasilitas layanan kesehatan. Yang ketiga, ada masker N95. Kelompok jenis masker ini memiliki kelebihan daripada masker sebelumnya, yaitu tidak hanya melindungi pemakai dari paparan cairan dengan ukuran droplet, tetapi juga cairan hingga berukuran aerosol atau partikel uap. Masker ini direkomendasikan untuk digunakan pada tenaga kesehatan yang harus kontak erat secara langsung menangani kasus dengan tingkat penularan yang tinggi, seperti pasien positif terinfeksi virus corona. Maka, masyarakat tidak dianjurkan untuk menggunakan masker ini dalam beraktivitas sehari-hari. Yang keempat, ada face respirator. Tipe masker ini memiliki tingkat penyaringan yang lebih tinggi dibanding masker N95. Karena itu, masker ini dapat juga menyaring hingga partikel berbentuk gas. Perlu diingat bahwa masker jenis ini tidak digunakan untuk masyarakat luas dalam mencegah virus corona. Masker ini hanya dipakai oleh para pekerja yang memiliki resiko tinggi terpapar gas berbahaya dan tenaga kesehatan yang menangani langsung pasien COVID-19. Informasi penting bagi masyarakat untuk diketahui tentang masker ialah masyarakat dianjurkan untuk tidak memakai masker lebih dari 4 jam. Hal ini untuk menghindari penumpukan kotoran, debu, serta droplet dari mulut pemakai ataupun dari orang lain. Kemudian,
Cuci tangan sebelum dan sesudah masker. Cuci tangan dilakukan selama 40-60 detik atau dapat menggunakan hand sanitizer selama 20-30 detik. Kemudian, disarankan untuk tidak menggunakan masker kain secara berulang kali tanpa mencucinya. Lebih baik masyarakat hanya menggunakan masker tersebut sekali, kemudian langsung dicuci dengan air panas. Lalu, jangan memakai satu masker untuk bersama-sama atau sharing. Disarankan setiap orang memiliki setidaknya satu masker untuk dirinya sendiri. Yang terakhir, masyarakat dilarang menyentuh area masker selain tali ketika masker sedang digunakan atau sehabis digunakan, sehingga masyarakat tidak mengalami kontaminasi akan partikel-partikel yang berbahaya. Berikut adalah contoh penggunaan masker yang benar, yakni masker menutupi area hidung hingga dagu bagian bawah, lalu jangan menyentuh masker ketika sedang digunakan. Terima kasih. Semoga informasi yang telah kami berikan dapat berdampak baik bagi masyarakat dan menjadi ilmu baru. Maka dari itu, masyarakat dianjurkan untuk berbagi pesan ini kepada masyarakat sekitar yang belum mengetahui. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.